menghasilkan anak hafal Al-Quran, menghasilkan pendidikan adab yang mulia, menghasilkan bekal-bekal nanti di akhirat. Masya Allah. Allah ya ikhwan, kalau kita itu tahu nanti di akhirat, anak ternyata memberikan syafaat kepada kita saat kita terlantar di padang mahsyar. Maka berapapun perjuangan pengorbanan tidak ada yang rugi. Ya. Contoh aja hadis Rasulullah, man ana jariyatain. Siapa yang merawat dua anak perempuan hatta yablugha sampai balik. Jaa yaumal qiyamati ana wa huwa, datang di hari kiamat saya sama dia. Rasulullah mengangkat jari. Itu seperti jari tangannya, dekat. Ya. Makanya orientasi persepsi ini kita harus bangun dulu. Nah, mengajar sambil belajar, belajar sambil mengajar. Kapan lagi kita belajar? Kapan lagi kita kesempatan ngajari anaknya kalau nggak masa pandemi COVID? Itu. Makanya sebagian besar anak-anak yang bermasalah memberi peluang orang tua untuk belajar dan praktik kesabaran, kasih sayang, dan toleransi. Makanya kesabaran akan membangun toleransi, toleransi akan membangun kearifan. Puncak daripada sikap pendidik adalah arif. Nah, itu, ya. Di saat sekarang orang tua menunggui anaknya daring, kalau persepsinya seperti ini dibangun dan keikhlasan dibangun, maka daring itu akan membuahkan hasil. Tapi kalau tidak, daring itu membuat dada kering, ya kan gitu. Kesel sana sini, ngomel sana sini, bentak sana sini, nggak jelas. Nah, makanya sekarang kita sudah harus mulai menjadi orang tua tangguh. Ya belajar, ya mengajar, ya mengajar, ya belajar. Wong ketika mengajar itu sambil belajar kok, berapa banyak guru yang belajar dari muridnya. Dan ketika belajar, seorang itu juga sedang mengajari kepada orang lain. Tuh, makanya sekarang bagaimana kita menjadi orang tua tangguh? Caranya ini, kita sebagian besar anak-anak yang bermasalah itu memberi peluang orang tua untuk belajar, praktek kesabaran, kasih sayang, dan toleran. Karena gini Mbak, Bu, tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah anak yang belum bisa menghilangkan kebodohannya. Tidak ada anak yang lemah. Yang ada adalah anak yang belum mampu menghilangkan kelemahannya dan menggali kelebihannya. Tidak ada anak yang sekarang ini mundur, tidak berprestasi, gagal. Yang ada anak yang belum bisa mendapatkan cara terbaik untuk memetik kesuksesannya. Gitu ya. Sekarang kita anak terlahir dalam keadaan fitrah ya. Ini kurang R-nya, fitrah kurang T-nya ya. Jadi begini ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi asli pada anak itu adalah kesucian, kebersihan, kelulusan dan kebaikan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Kullu atuma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Kenapa ada anak yang baik menjadi buruk? Anak menjadi bermasalah. Anak menjadi menyimpang. Fa'abawahu, kedua orang tua. Ya kan gitu. Yuhawidanihi, menjadikan Yahudi. Ini hanya ekspresi keburukan ya. Artinya tidak hanya pengaruh itu menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi. Alias penyimpangan-penyimpangan anak. Entah terpengaruh dengan akidah Yahudi, Nasrani, Majusi, atau pengaruh pada perilaku-perilaku negatif, itu tergantung kedua orang tua. Ya, tergantung bagaimana pengasuhan, pendidikan kedua orang tua. Nah, makanya di sini saya ingin
Ngajak bareng-bareng berpikir, pengaruh lingkungan, ya. Katanya Ahmad Ibnul Jazzar Al-Qayruwani, sebenarnya sifat-sifat buruk yang timbul pada diri anak bukanlah lahir dari fitrah mereka. Nggak ada. Jadi nggak ada anak itu terlahir nyopet, terlahir anak itu emosional, terlahir anak itu suka tawuran, itu nggak ada. Nggak ada anak terlahir itu suka bohong, nggak ada. Sifat-sifat tersebut terutama timbul karena kurangnya peringatan sejak dini dari orang tua dan para pendidik. Nah, makanya di sini nggak boleh kita mengatakan, memvonis, tiba-tiba anak saya setelah sekolah di Saribumi ini kok nggak benar. Nah, itu nggak ada tiba-tiba. Emang durian jatuh tiba-tiba. Semakin dewasa usia anak, semakin sulit untuk meninggalkan sifat-sifat buruk tersebut. Nah, mengakar kuat mendarah daging, menjadi kebiasaan dan budaya hidup dia. Banyak sekali orang dewasa yang menyadari sifat-sifat buruknya. Contoh, sifat suka suudzon. Nah, dia tahu suudzon itu jelek, tapi sulit untuk menghilangkan karena suudzon ini sudah dibangun sejak kecil. Atau ada sebagian anak yang tumbuh besar atau orang dewasa kesulitan menghilangkan badar kecil, remeh. Apa itu? Berantakan sebelum tidur, ya, atau jarang ke masjid, sholatnya malas, itu kan terbangun sejak zaman bahulanya, tetapi tidak mampu mengubahnya karena kebiasaan buruk sudah mengakar kuat dalam dirinya dan menjadi kebiasaan yang sulit untuk ditinggalkannya. Makanya di sini tolong perhatikan, ya. Nah ini lingkungan paling strategis berarti rumah, sekolah, masyarakat. Rumah, gurunya adalah orang tua, ibu, bapak. Sekolah, ibu, guru, bapak, guru. Masyarakat, dari RT sampai presiden. Jadi RT, RW, camat, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, menteri pendidikan, semuanya. Ini adalah bagian masyarakat yang bisa menentukan perilaku anak kita. Makanya ini harus kita tata, rumah kita tata, kita sinkronkan dengan sekolah, sekolah kita sinkronkan dengan rumah, bahkan terintegrasi sekolah dengan masyarakat, rumah dengan masyarakat. Nah, sebagian pendidikan, proses pendidikan gagal karena mungkin rumah tidak connect dengan sekolah, tidak terintegrasi dengan sekolah. Atau sekolah, masyarakat, value dan miliunya yang dibangun di masyarakat itu tidak sinkron, tidak link match dengan sekolah. Makanya terjadi harmonika, sehingga akan terjadi kesenjangan hasil. Rumah tidak mencerminkan visi misi sekolah. Masyarakat tidak mencerminkan visi misi sekolah. Sekolah juga tidak bisa mengekspresikan keinginan orang tua, keinginan rumah. Nah, disinilah penting adanya parenting, ketemuan wali murid, komunikasi aktif, dan yang lainnya. Oke, sekarang kita bahas dulu pengaruh pendidikan orang tua. Pikiran anak ketika dewasa akan dipengaruhi atau dipenuhi pengalaman, ya, terus kemudian dan kenangan indah maupun buruk dengan orang tuanya. Maka kesuksesan anak didasarkan pada kompetensi akademis dan sosial orang tuanya. Jadi penting, akademis orang tua, sosial orang tuanya, makanya Islam menyuruh untuk hasabiha, walinasabiha. Itu kan gitu. Anak sejatinya belajar banyak dari ucapan, tindakan, cara mengambil keputusan orang tua.
Dia membangun pengertian dan pemahaman setiap waktu dengan orang-orang sekelilingnya, terutama orang tua. Maka orang tua harus membentuk dan membimbing anaknya pada masa depan dengan kegiatan-kegiatan prospektif. Ya, maaf, ini salah tulis. Prospektif. Jadi kegiatan-kegiatan itu yang prospektif. Contoh kegiatan jaringan IT, prospektif. Marketing online, prospektif. Kegiatan main drum band, prospeknya apa? Anak kita pinter drum band itu apa ke depannya? Link and match-nya kepada dunia sekitar kita apa? Ya, moral tak terbangun. Lapangan kerja tidak matching. Nah, ini bahkan sekarang ini era disrupsi menuntut kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang revolusioner, yang bermanfaat bagi akal, jiwa, mentalnya, gitu ya. Gitu ya. Selanjutnya nih, pengaruh lembaga pendidikan. Nah, nih. Jadi perlu diketahui semua bahwa pendidikan itu memiliki karakter markas ideologi. Coba bayangkan di SD 6 tahun. Di sana dicekoi, ditanamkan, dipahamkan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah di kita. Posko identitas, jadi identitas kita di dalam lembaga Islam ya Muslim ahli sunnah wal jamaah. Jadi hendaknya sekolah itu menjadi posko identitas, gitu kan. Nah, rumah harapan. Makanya tolong ada 7 dosa besar guru. Di antaranya adalah memupuskan harapan dan cita-cita anak. Dengan direndahkan, dengan dicibirkan, ya, dikecilkan keinginan hobi dan juga bakat-bakatnya. Itu dosa besar guru. Terus laboratorium sosial. Coba bayangkan sekarang ini sekolah Saribumi, ini datang berbagai macam orang tua dan latar belakangnya, Masya Allah. Heterogen. Ya, ada pedagang, ada pengusaha, ada pegawai negeri, ada pegawai swasta, ada yang Masya Allah gitu. Dari situlah ada semacam transaksi dan pertukaran sosial. Ya, sementara Rasulullah mengatakan al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang mukmin yang bersosial, sabar atas gangguannya itu ada lebih baik daripada yang nggak gaul, nggak sabar. Nah, madrasah kepemimpinan. Di sekolah itulah dilatih anak minimal memimpin dirinya. Bahkan kata Profesor Al-Attas, manusia tubuhnya ini seperti pemerintahan, Pak. Ya, hati ibarat rajanya, kaki kayak menteri perhubungannya, tangan kayak menteri tenaga kerjanya, mata seperti polisinya. Artinya, seorang ketika bisa memimpin dirinya, memimpin pemerintahan kecil, dia akan bisa memimpin pemerintahan yang besar. Industri jasa jelas, ya, investasi manusia, makanya dikatakan human investment, terutama orientasi investasi akhirat. Makanya nggak bisa dibalikkan di dunia. Itu lucu kalau ada orang tua minta kembali investasi di dunia. Itu uang semesternya diminta balik, uang gedungnya diminta balik dari anaknya. Nah, balik kerja dan bursa tenaga kerja. Tapi tolong dicamkan, kita memasukkan anak kita bukan mencetak manusia industri. Ya, hanya kerja, dapat duit, menjadi manusia perusahaan. Tidak, tetapi memanusiakan manusia. Makanya salah, pendidikan itu mencetak warga negara yang baik. Karena warga negara yang baik belum tentu manusia itu baik menurut Islam. Contoh, warga negara yang baik di Indonesia, pengendara yang baik, apa Pak? Pakai helm, bawa SIM STNK, meskipun cuman pakai kancut. Salah nggak? Ditangkap nggak sama polisi? Enggak. Tuh, kan gitu. Makanya mencetak manusia yang baik paripurna kafah. Oke.
Sekolah mitra pendidikan, ini harus dipahami. Jadi ketika kita bicara sekolah, sekolah bukan hanya tempat berkumpulnya murid dengan guru, akan tetapi berada dalam tatanan hidup yang rumit dan saling terkait. Tadi heterogennya murid dan latar belakang orang tuanya, terus transaksi adat istiadat sosial dan adab, terus kemudian keinginan cita-cita harapan, Masya Allah terkumpul di dalam sekolah. Maka sebaik apapun program sekolah, jika dukungan dan dorongan dari orang tua minim, maka program tersebut sulit terwujud dan terlaksana dengan baik. Guru bertanggung jawab menyiapkan lingkungan yang aman, bersih, tertib buat anak didiknya. Ini makanya Bapak Ibu, ya, kalau di sekolah itu, inti daripada sekolah adalah guru. Tapi secara umum begini, kan kurikulum itu melahirkan modul. Ya. Modul melahirkan cara proses. Proses melahirkan guru. Guru melahirkan kinerja. Makanya rohnya guru lebih penting daripada guru itu sendiri. Guru itu lebih penting daripada cara mengajarnya. Cara mengajar itu lebih penting daripada modulnya. Nah, guru yang ditunggu-tunggu. Nanti sebelum pertanyaan. Ya, guru yang ditunggu-tunggu adalah guru yang ini nih. Nah, nih, ya. Guru dinamisator masa depan. Pendidik adalah dinamisator yang selalu mengintip masa depan anak. Ada harapan, ada peluang, ada tantangan, dan ada kunci-kunci ampuh meraih kesuksesan yang gemilang. Dia membuka jalan bagi anak didik untuk meraih prestasi besar dengan bakat yang dimilikinya. Itu harus begitu. Makanya ada istilah guru penggerak, yaitu bukan hanya menggerakkan aktivitas sekolah, tapi menggerakkan minat, menggerakkan bakat, memberikan motivasi, menjadi dinamisator, sehingga pendidikan itu menjadi dinamis. Proses pembelajaran itu menjadi dinamis, cita-cita luhur anak itu menjadi dinamis, ya, karena adanya guru dinamisator, ya. Oke, kemudian pengaruh lingkungan sekarang, kan tadi itu rumah, sekolah, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat bisa dijadikan sebagai wahana pembentukan karakter dan ekstrakurikuler bagi peserta didik. Karena lingkungan masyarakat bisa menjadi tempat kegiatan pendidikan di luar jam pelajaran dengan tujuan membantu perkembangan anak didik sesuai kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka. Setidaknya, ekskul yang dikembangkan mencakup berbagai kegiatan untuk memfasilitasi anak didik mencapai butir-butir standar kompetensi kelulusan SKL. Jangan sampai anak dibiarkan hanyut pada pergaulan bebas, lalu melupakan masa depan penuh persaingan, sementara bakat merupakan modal dasar dalam memenangkan persaingan. Tuh ya, Bapak Ibu wali murid, kemudian Ibu guru, Bapak guru, tolong diperhatikan. Jangan membunuh bakat anak, jangan mengecilkan minat anak, karena bakat adalah modal dasar dalam memenangkan persaingan. Jadi anak itu harus punya keterampilan. Anak itu harus punya berbagai macam cita-cita luhur yang diekspresikan di dalam penyaluran bakat yang tepat. Makanya di dalam penyaluran bakat minat itu nggak boleh dipaksakan, Ibu. Meskipun Ibu sekarang dokter, nggak boleh serta-merta anak saya harus jadi dokter. Nanti stres belajarnya. Biarkan anak memilih sambil kita bimbing, kita arahkan. Bukan kita paksakan. Ya, karena nanti kecenderungannya anak itu kurang bertanggung jawab terhadap pilihan tersebut. Ini kan pilihan mama, ini kan pilihan abi, ini kan pilihan umi. Nah, gitu ya. Oke, nah ini. Anak itu perhiasan dunia. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Perhiasan itu memiliki ciri 4, Bu, Pak. 1 dibanggakan, 2 dipamerkan, 3 dipandang indah, 4 dijadikan simpenan, terutama akhirat kalau orientasi orang Islam. Maka
Berbagai macam jerih payah perjuangan kita membesarkan mendidik anak itu akhirat. Tadi waladin solihin yad'una setelah meninggal dunia. Dan perhiasan itu kalau kita tidak rawat dengan baik, maka akan menjadi fitnah. Makanya Allah mengatakan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anakmu, hartamu itu fitnah. Minimal fitnahnya ini 4, kata Rasulullah. Al-waladu samratul qalbi, anak itu buah hati, wa innau majhalatun, bikin bodoh orang tua, majbanatun, bikin pengecut orang tua, mabkhalatun, bikin bakhil orang tua, mahzanatun, bikin sedih orang tua. Nah, ini kalau kita tidak didik, dan fakta, Masya Allah ya, anak itu pelan-pelan itu bikin kita malas ngaji, hafalan kita ngadat, yang praktek-praktek ilmu itu sudah mulai kendor, bodoh jadinya. Majbanatun, pengecut. Karena pertimbangan masa depan anak, akhirnya ngirit sana, ngurit sini, ya, tahan sana, tahan sini, infaknya sudah mulai kendor. Ya, makanya jadi mabkhalatun, bikin bakhil. Mahzanatun, juga bikin sedih. Ya, kadang ada permasalahan di sekolahnya, kita susah. Kadang di rumah proses pendidikannya juga susah, ya, dan yang lainnya. Nah, oleh karena itu di sini suka duka menimang anak. Mempunyai anak itu memang banyak susahnya daripada senangnya. Namun berkat rahmat Allah, hampir setiap orang tua senang dibuat susah oleh anak. Ya kan, Bu? Ya. Di antara kita, Masya Allah ya, kalau seandainya di antara kita itu punya anak nggak nangis 2 tahun, itu kayaknya udah stres ya. Padahal nangis terus juga repot tuh. Ada di antara orang tua, anaknya apa namanya nggak mau belajar, ya susah. Ya. Tapi belajar kayak begini malah nyusahin katanya. Aduh, daring ini nyusahin, coba capek, pegel. Anak nggak mau belajar juga susah. Nah kan gitu. Makanya bagaimana suka duka kita itu akhirnya membuahkan pahala. Mendatangkan ridha Allah. Human investment, investasi akhirat itu membuahkan betul-betul. Jadi susah payah ketika kita investasi, itu memang menguntungkan. Boleh kita bersusah payah investasi di dalam masalah persawahan dan pertanian. Tapi akhirnya hasil pertanian kita menyenangkan. Investasi di dunia dagang, agrobisnis. Tapi alhamdulillah. Jadi hasilnya itu sangat memuaskan. Nah itu, makanya suka duka ini harus menjadi apa? Pahala itu hasil utamanya. Ya. Selanjutnya, hadirin sekalian, tujuan mendidik anak nih. Mendidik anak adalah proses menghantarkan anak untuk menemukan tujuan hidup. Karena anak itu masih, kalau kita lihat itu, Bu, Pak, itu seperti gelas tidak ada apa-apanya. Kita ingin cetak, ya apa saja. Nah, rata-rata dia itu belum menemukan tujuan hidup. Contoh aja gini aja, Mbak. Apa namanya? Kalau kita perhatikan, anak aja ketika bicara itu ini nyicil. Ketika dia itu berjalan juga nyicil kan. Dari mulai tidur aja, mulai latihan tengkurap ya. Terus kemudian mulai merangkak, mulai berjalan demi-demi. Kemudian lari kecil terjatuh-jatuh. Bicara juga begitu. Ingin mengungkapkan, Mama, Umi, aku minta makan dong. Itu dia ungkapannya kadang-kadang tidak pas, kadang menjengkelkan. Bukan anak tersebut sengaja ingin menyampaikan bahasa kotor, bahasa jorok, tetapi dia belum mampu memilih kata-kata terbaik untuk disampaikan ke uminya. Contoh, anak ingin mengatakan masakan umi tidak enak, itu hanya dibuang, dia acak-acak, kan gitu. Itu bahasa komunikasi dia ingin mengatakan masakan Umi ini nggak enak, kurang enak, nggak cocok. Nah, kan gitu. Dari sinilah begitu
Jadi ketika kita itu mendidik adalah proses menghantarkan anak untuk menemukan tujuan hidup yang hakiki, yaitu menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti di sini Mbak, Ibu, Mama, Umi, Abi ya, ketika proses mendidik nyekolahkan anak apalagi TK SD, kita tidak memupuk pohon ketika berbuah. Untuk apa? Tetapi kita memupuk pohon agar berbuah. Jadi ketika sekarang menyekolahkan anak ini jangan tanya batangnya kok belum ada, tangkainya, buahnya. Kadang maaf, orang tua ketika anak baru masuk kelas 2, 3 SD, anak saya kok belum bisa nulis, anak saya belum bisa begini, anak saya, loh, ini gimana? Anak saya sholatnya males, anak saya sekarang nakal, anak saya begini, begini, begini. Ya, padahal itu semuanya buah. Sementara kita sedang pembenihan. Mana ada sekarang buahnya, tangkainya, pohonnya. Dia masih kecil. Makanya kita tidak memupuk pohon ketika berbuah. Tetapi kita memupuk pohon agar berbuah. Ya, saya mohon istirahat sebentar, Mas ya. Nanti kita 5 menit, 10 menit kita mulai lagi ya. Baik, Dibiarkan Ustaz. Oke, ya. baik. Sambil Ustadz Zainal beliau beristirahat sebentar, kami akan tampilkan video dari sponsor kita. Oke, mohon maaf tidak bisa share screen karena Ustadz Zainal juga sedang men-share screen. Baik Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu Ustadz Zainal beristirahat, mohon bisa mempersiapkan pertanyaannya sesuai dengan tema seminar kita pada hari ini, yaitu tentang mendidik anak. Ya. Sudah bisa dimulai lagi, Mas? Tafadhol Ustaz. Baik, sambil pelan-pelan saya juga sedang kondisi 2 kali ini tadi ngisi materi, jadi cari tenaga. Oke, kita lanjut begini. Jadi masa lalu itu benih masa depan. Tadi jangan ada kata-kata anak saya tiba-tiba. Pikiran anak ketika dewasa akan dipenuhi pengalaman dan kenangan indah maupun buruk dengan orang tuanya. Ada sebagian orang tua yang masuk sekolah saya di SMP, mungkin ada beberapa perkembangan dan pertumbuhan ya. Masa pertumbuhan itu kan, perkembangan drastis itu kan di SMP. Mengadu ke kepala sekolah, Pak, anak saya kok tiba-tiba begini-begini di sekolah sini. Loh, kita jawab, Bu, sebelum di sini sekolah berapa tahun? 6 tahun. Oh, 6 tahun ngapain aja gitu loh. Itu kita teliti. Itu masa baru masuk setengah 1 semester melupakan 6 tahun, ditambah lagi TK, ditambah lagi sebelum TK. Sementara anak itu banyak terangsang dari stimulus orang tuanya itu di masa golden age. Golden age itu umur 1, 0 sampai 4 tahun.
Nah, gitu. Jadi kita harus sepakat di sini dulu nih antara orang tua dengan wali murid. Masa lalu itu benih masa depan, gitu loh. Jadi pikiran anak ketika dewasa, contoh ada anak merasa terzolimi oleh orang tuanya masa kecil, saat liburan tidak diajak jalan-jalan, hanya keliling komplek, gitu kan gitu. Hanya dibawa adik kakaknya, ya. Adiknya bonceng depan, kakaknya bonceng belakang, dia ditinggal di rumah. Loh, pikiran anak terbangun. Aku disingkirkan orang tua, aku dizolimi orang tua, aku nggak diberikan perhatian seperti adik kakak saya. Mungkin orang tua nganggap sepele, cuman jalan-jalan ke depan aja lo cemen, nah, kan gitu. Bagi anak bukan jalan-jalannya, tapi kebersamaan. Image itu adalah pandangan dan perhatian. Tuh, ya. Oke. Sekarang seperti ini, tumbuh kembang, makanya ada tumbuh kembang buruk. Karena tadi, bila anak dibesarkan dalam suasana sering dikritik, maka menjadi anak yang suka mencela. Nah, kan gitu. Suasana pendidikan masa lalu itu sangat mempengaruhi. Dulu, ya. Jadi kalau anak itu masa kecilnya sering dihina, dikritik, itu akhirnya akan suka mencela di dewasanya nanti. Bila anak dibesarkan dalam suasana ketakutan, maka menjadi anak orang pengecut ya. Nanti dewasanya akan menjadi pengecut. Dan itu. Contoh anak yang sering disetelkan film horor, anak yang sering melihat fakta-fakta yang menakutkan, ya. Entah itu pertengkaran dari orang tuanya, atau kalimat-kalimat yang menakutkan, atau kisah dongeng-dongeng yang menakutkan, itu akan membentuk masa dewasanya nanti menjadi orang pengecut. Bila anak dibesarkan dalam suasana cemburu, maka menjadi orang hasad. Dilihat kan? Jadi orang tua tidak boleh mengatakan, kenapa ya anak saya setelah sekolah di SD kelas 6 ini suka mencela. Tiba-tiba suka mencela, tiba-tiba lagi ya. Tiba-tiba suka mencela. Nggak ada tiba-tiba. Kita sering membangun tanpa sadar suatu pemikiran anak yang mengambil pengalaman pemikiran dari kita. Bila anak dibesarkan dalam suasana permusuhan, maka menjadi orang pendendam. Makanya pertengkaran antara orang tua dengan orang tua atau suasana permusuhan lingkungan itu akan membentuk anak itu pendendam. Anak itu gampang reaktif untuk membalas keburukan dengan sesuatu bahkan yang lebih buruk. Ya, ini kalau tumbuh kembang buruk. Nah, di sini tumbuh kembang yang negatif. Bila anak dibesarkan dalam suasana tolong-menolong, maka menjadi orang dermawan. Kan? Jadi orang tua juga, wah anak saya tiba-tiba di sekolah ini sekarang begini. Enggak. Sudah dari dasarnya Anda mendasari. Bila anak dibesarkan dalam suasana amanah, maka menjadi orang yang adil dan bijak. Dan bila anak dibesarkan dalam suasana kasih sayang, maka menjadi anak yang sopan dan santun. Dan bila anak dibesarkan, nah ini ada golden egg tadi, bila anak dibesarkan dalam suasana toleran dan dedikasi juang, maka akan menjadi orang yang bersabar. Tuh. Jadi sekarang Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali murid, kita tawarkan mau tumbuh kembang indah atau mau tumbuh kembang buruk, maka itu semuanya adalah di tangan kita. Dan itu didasarkan ada dasar-dasar pendidikan sejak PAUD. Makanya ada suatu kisah menarik, ada suatu lomba pesertanya dari Indonesia itu ditolak. Ternyata anggota lomba, peserta lomba semuanya tidak memiliki ijazah PAUD. Nah, karena ijazah PAUD itu menentukan. Karena orang yang
kurang mendapatkan bahagian kasih sayang di masa kecilnya, itu akan melampiaskan di masa yang akan datang. Itu kan gitu. Nah, sekarang kita seperti ini. Golden Age ini harus diperhatikan. Pada masa 4 tahun pertama, sering disebut dengan Golden Age, karena setiap anak dapat menyerap rangsangan dengan cepat. Pada usia ini, orang tua harus memenuhi kasih sayang dan perhatian. Kasih sayang zahir itu berupa pelukan, ciuman, gendongan. Kasih sayang batin, kita ciptakan rasa aman. Aman di dalam pergaulannya, aman tidak kena bullying, aman untuk tidak dimarahi, aman terjamin psikologinya, aman sekarang papannya, dan seterusnya. Maka tumbuh kembang anak sekarang banyak yang kurang baik karena mereka tidak berada pada zona aman dan mandiri pada masa golden age ini. Ya, baik. Sekarang begini. Ayah Batman. Nah, ini ada ayah Batman. Itu singkatan petah main. Ya. Sekarang maaf, saya hanya sekedar meluruskan. Ayah sering tidak menyadari bahwa dia kurang merawat dan memupuk kasih sayang di hati anak-anak. Akibatnya, ayah kurang bisa mendapatkan kasih sayang dan cinta dari mereka. Contoh ya, banyak ayah yang lebih perhatian kepada sepedanya. Tadi, harta tahta sepeda daripada anak. Ya, spare part-nya rusak aja langsung dia carikan ke pasar. Coba sekarang, spare part pendidikan anak rusak, kita carikan, ntar deh besok. Nggak ngerti baca Al-Quran sampai umur segini, nggak ada usaha untuk mencari tempat bengkel TPA anak kita. Nah, bahkan saya banyak melihat di Jakarta terutama, subhanallah, bapak-bapak rela gendong sangkar burung sampai jauhnya puluhan kilo. Tapi suruh gendong anaknya aja ogah-ogahan. Gitu kan? Gitu. Oke. Ini namanya ayah Batman. Sehingga anak kurang dekat, kurang perhatian, kurang kasih sayang. Nah, apalagi digandengi dengan pasangan ibu jarum super. Ya, jarang di rumah, suka pergi. Itu namanya ibu jarum super. Ketika seorang ibu melangkah keluar rumah, balita akan mencari berbagai pengganti ketidakhadiran sang ibu. Makanya Bapak Ibu-ibu yang mungkin sekarang sedang sibuk kerja di luar ya, tetap diseimbangkan kalau itu memang kebutuhan, keharusan, kewajiban karena untuk menopang keseimbangan ekonomi, maka jangan dikorbankan anak ya. Bagaimana kita baik-baik memanage waktu kita, mengatur kebutuhan anak, pendidikan anak, perhatian anak. Nah, yang tidak kalah pentingnya nih Bu, kita harus maksimalkan, kualitaskan pertemuan kita dengan anak. Ya boleh, kita libur seminggu sekali, tapi kita coba korek batinnya, keluhannya, ya. Selama seminggu jarang ketemu atau kadang tegur sapa yang kering, itu kita hangatkan pada masa-masa libur, ya. Umpamanya si bapak sama ibu ngajak keluar jalan-jalan, makan. Ditanya gimana di sekolahnya, suasana pembelajarannya, itu. Terus pelajaran-pelajaran apa yang sekarang lagi disenangi, matematiknya, Al-Qur'annya, fikihnya, bagaimana, tanyakan. Terus ada cengkrama ringan dengan istrinya, sehingga dari sini terbentuk, ya. Tidak tadi ibunya sudah jarum super, bapaknya Batman, hancur anaknya. Surga di bawah kedua kaki ibu, ya. Tapi saya ingin sampaikan hadis yang bunyinya al-jannatu tahta aqdamil ummahat itu palsu. Yang benar al-jannatu tahta rijlaiha. Itu rawahul Bukhari dan yang lainnya. Oke. Maksudnya menjalankan kewajiban sebagai seorang ibu untuk membangun pemikiran anak dengan pengalaman dan pendidikan yang benar, sehingga terbentuk pemahaman yang benar, karakter mulia dan perilaku yang lurus demi membuka masa depan akhirat anak di surga. Gitu. Jadi langkah-langkah kita, wirawiri kita,
ke sekolah, rumah-rumah sekolah, ke tempat pengajian, langkah-langkah seorang ibu ini memberikan satu ekspresi surga itu di bawah kedua kaki ibu. Gitu loh. Makanya al-ummu madrasatun, ibu itu madrasah. In a'dattaha a'datta sya'ban thayyibal a'rab, kalau kita persiapkan akan menjadi ibu yang tangguh, yang baik, generasi yang lahir pun baik. Nah ini mendidik dengan kasih sayang, bukan dengan cerewet, bukan dengan marah-marah, bukan dengan kesel, ya, tapi dengan kasih sayang. Anak sejatinya belajar banyak hal dari ucapan, tindakan, dan cara mengambil keputusan orang tua tadi, sudah kita sampaikan. Dia membangun pengertian, pemahaman setiap waktu dengan orang tua dan orang-orang sekelilingnya. Sekarang, seperti ini sikap salafus soleh, coba lihat. Ketika Ahnab bin Qais ditanya oleh Muawiyah tentang sikap anak, maka Ahnab bin Qais menjawab, wahai Amirul Mukminin, mereka buah hati kita, tulang punggung kita. Kita laksana bumi siap untuk menopang mereka. Laksana langit siap menaungi mereka. Kita rela berkorban untuk mereka. Bila mereka meminta suatu kabulkan. Bila mereka marah carilah suatu yang menyenangkannya. Maka mereka akan memberimu kasih sayang dan membantumu saat susah. Dan janganlah sekali-kali kalian bakhil dan berat hati kepada mereka hingga mereka bosan dengan hidupmu, menginginkan kematianmu, dan tidak mau mendekatimu. Ini betul. Jadi terutama di masa Golden Age tadi, ya, sampai dia itu lulus SD lah. Jadi takaran itu lulus SD itu karena di SD, anak-anak TK SD itu dunianya main. Permainan itu lebih senang dengan orang tuanya, lebih dekat dengan orang tuanya. Makanya kadang-kadang ketika orang tuanya itu nggak dekat masa usia TK SD, anak SMP itu sudah mulai jauh. Sudah mulai pendiam dengan orang tuanya, nggak tegur sapa dengan orang tuanya, nggak mau main. Diajak main pun nggak mau, diajak keluar pun sama orang tuanya nggak mau. Loh kan gitu. Nah ini tolong diperhatikan itu. Nah, modal dasar. Jangan memudahkan anak pada kebiasaan masa sekarang yang akan melahirkan kesulitan di masa yang akan datang. Tuh. Contoh, orang tua kadang-kadang memudah-mudahkan soal gadget. Akhirnya ketika sudah nanti di masa yang akan datang, sulit mengganggu pembelajarannya, mengganggu sekolahnya, mengganggu perkembangan pertumbuhannya. Tuh. Contoh orang tua memudahkan anak di dalam masalah tata tertib tidurnya. Tidur dibiarkan larut malam. Nanti akhirnya sulit di masa yang akan datang. Suka begadang, akhirnya lelet bangun sholat subuh, lelet masuk sekolah, terlambat masuk sekolah. Karena kita memudahkan sesuatu di masa yang akan datang. Karena udah deh, nanti gampang, TV gampang, game gampang. Akhirnya menyulitkan kita di masa yang akan datang. Tuh. Terus, jejak di otak nih, merawat dan mengolah kemampuan otak anak lebih mahal daripada harta benda apapun. Ya, menurut Les Elliot, yang ahli neurologi dari California, dalam bukunya What's Going On in There, membuat pertanyaan, apa maksud Tuhan membiarkan sel otak manusia belum ada sambungannya? Jadi otak manusia itu ternyata terputus-putus. Beda dengan hewan. Hewan itu sejak lahir langsung nyambung. Makanya kambing itu kalau lahir langsung berdiri, saat itu juga langsung dia bisa menyusui dan mengetahui mana bunting induknya. Beda dengan manusia, untuk memberi kesempatan. Tujuannya itu, untuk memberi kesempatan kepada kedua orang tua agar dapat membangun sambungan sel otak anaknya sebanyak yang dia mau dan sebanyak yang dia mampu. Tuh, ya. Seperti itu, ya. Jadi ketika kita itu makin mampu, makin banyak kemauan kita, maka anak itu akan makin cerdas. Makanya otak itu seperti otot, ya. Kita latih akan kuat, bahkan menjadi binaragawan yang masya Allah otot-otot di di lengannya itu besar. Tapi kalau kita tidak latih, ya kecil, bahkan tidak kuat.
Begitu juga otak. Jadi otak itu bagian tubuh, anggota tubuh. Bila kita latih, kita asah, maka akan mampu melakukan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang maksimal. Makanya ada anekdot ya, tadi ada orang dioperasi otak ya. Terus kemudian akhirnya diganti dengan otaknya orang Amerika. Setelah diteliti nggak cocok, ya. Terus kemudian mendapatkan otaknya orang Jepang juga nggak cocok. Ternyata mendapatkan otak orang Indonesia cocok karena otak orang Indonesia masih 90%, ya. Terpakainya masih 10% kan gitu. Itu otak kita karena kurang kita asah. Coba otak kita gunakan untuk mencerna film horor, yaitu nangkep tuyul, ada orang pinter nangkep hantu, itu toh ya. Di sekolah pun dikasih dongeng kancil nyolong timun, jadi otaknya masih bagus. Makanya akhirnya orang tersebut terpaksa memakai otak orang Indonesia. Oke, nih mendidik bahagia nih. Bila sebuah keluarga senantiasa mengungkapkan perasaan positif seperti rasa empati, setia kawan, tenggang rasa, rasa bahagia, rasa kasih sayang, dan rasa syukur, maka hal itu akan mempererat ikatan emosional dan keakraban antar keluarga. Kan gitu. Ini mendidik bahagia. Jadi kita sering empati ya, anak sakit kita perhatikan, setia kawan, tolong menolong. Contoh, saya sering berekspresi begini, cobalah di antara kita ketika libur panjang, seperti kemarin cuti bersama, kita buat satu kegiatan liburan yang nggak mahal. Apa? Kegiatan di rumah. Hari pertama kerja bakti membersihkan rumah bareng-bareng. Kemudian saat kita ajak sholat berjamaah ke masjid. Kemudian nanti setelah subuh kita baca dzikir pagi, sore bersama-sama. Nanti kita ajak sholat duha. Kemudian ada masak, menikmati makanan bersama. Ada permainan bersama, Masya Allah. Nggak usah jauh-jauh, kita bikin tebak-tebakan yang ringan-ringan, ya kan? Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita saat tertentu kita bacakan satu hadis, dua hadis yang ada di dalam Arba'in Nawawi, ada di dalam Riyadhus Shalihin, subhanallah, kan gitu. Ini namanya mendidik bahagia. Oke. Nah, sekarang suasana batin anak. Jiwa dan emosi anak-anak Anda tentu akan seindah bunga andai selalu dilimpahi luapan kata-kata penuh cinta dan kasih. Bukan kata-kata kotor, kata-kata mangkel, kata-kata bentak, ya beda. Ya, pujian, cinta, kasih, dan yang ungkapan toleran, lapang dada, memaafkan, Masya Allah, suasana batin anak akan baik. Nah, di sini Kore sampai nasihat. Cara berkomunikasi memang menentukan sampai tidaknya sebuah pesan pada anak. Anak-anak ibarat cermin, nah gitu kan. Cerminan apa akan memantulkan apapun yang dilakukan, dikatakan orang tua pada anak. Dasar lo goblok, ya, teng. Jadi kalau kita bicara masalah konsep diri ya, konsep diri itu seperti papan meja. Kaki-kakinya itu yang membuat itu adalah orang tua. Kalau kakinya itu dibantu anak goblok, kamu nggak mampu, nggak punya prestasi, semuanya dia akan muncul badan konsep diri. Saya orang goblok, saya orang nggak berprestasi, saya orang gagal. Nah, itu kan? Tapi kalau sekarang pantulan yang kita masukkan ke kaca itu, kamu orang hebat, kamu punya bakat, kamu orang punya kemauan tinggi, ya dan seterusnya. Belum lagi ungkapan-ungkapan yang indah, maka akan muncul cerminan yang indah juga. Oke, sekarang begini, dampak memarahi anak nih Bu. Berdasarkan penyelidikan ilmiah, memarahi anak dapat menimbulkan berbagai perubahan pada jaringan tubuh mereka, seperti hati, pembuluh darah, perut, otak, dan kelenjar-kelenjar dalam tubuh.
Sehingga seluruh jalan fungsi tubuh yang alamiah berubah pada waktu dimarahi. Tuh. Makanya mungkin ibu melihat anak itu diem aja. Tapi tidak tahu ibu, sekarang anak itu organ tubuhnya sedang bergejolak. Jantungnya, hatinya, limpahnya, ya. Terus kemudian kelenjar-kelenjar adrenalinnya terutama, hancur semuanya. Makanya jangan suka marah. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Oke? Nah, seperti ini. Pemberontakan. Jika anak melakukan sesuatu yang tidak kita kehendaki atau sesuatu yang membahayakan, ada baiknya kita tidak serta-merta berteriak, jangan, ya. Itu karena anak kadang-kadang tadi karena diperlakukan tidak normatif, maka akan melakukan hal-hal yang memberontak, melawan. Nah, ketika ada sesuatu yang bertentangan, perlawanan itu jangan serta-merta dikatakan jangan. Contoh, saat ibu melihat anak-anak sedang main, umpamanya naik-naik jeruji, naik pagar, jangan langsung, bentak, jangan. Anak pasti kaget, jatuh. Makanya sambil diambil, diperingatin, jangan begini adik, nanti bahaya jatuh. Nah, gitu loh. Dan seterusnya. Ya, oke. Sekarang memahami anak lewat komunikasi. Kemampuan berkomunikasi anak biasanya masih terbatas untuk mampu mengungkapkan apa yang sebenarnya dia rasakan. Sehingga apa yang dinyatakan anak seringkali tidak seperti yang dia maksudkan. Contoh tadi, dia ingin mengatakan masakan ibu kurang enak. Makanannya dibanting-banting, dieker-eker, dirusak-rusak, kan gitu. Oke, sekarang bangun karakter disiplin ibadah. Membiasakan bangun pagi pada anak, terutama untuk sholat terkadang tidak mudah. Dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan, serta kreativitas orang tua. Seringkali orang tua tidak sadar hanya membangunkan fisiknya, namun tidak membangunkan jiwanya. Makanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, jiwa dulu, motivasi, disenangkan, dibangkitkan, dikasih bimbingan. Itu jangan cuma ditendang maaf punggungnya, dibentak-bentak. Bangun fisik ini jiwanya sebelum kita bangun fisiknya. Oke. Proses perawatan dan pendidikan, meski secara kasat mata tak tampak, kebajikan itu akan berakar kuat, tumbuh menjulang, berdaun banyak, dan bahkan berubah menjadi lebat tanpa kita sadari. Makanya, Bapak Ibu sekalian, Ibu Bapak guru, dalam proses pendidikan harus bernapas panjang. Nanti kita akan sampai pada belajar itu harus pakai napas panjang ya, nanti kita. Nah, ini beri keleluasaan memilih. Memberi keleluasaan bagi anak untuk memilih suatu sedini mungkin akan membuatnya terampil dalam menentukan pilihan dan mengambil keputusan terbaik dan siap dengan segala risiko, termasuk tadi memilih bakat, jurusan anak. Biarkan dia memilih. Biarkan mereka berlatih sejak dini untuk menanggung resiko dari semua pilihannya. Kecil contoh, ibu-ibu ngajak jalan-jalan anak untuk beli pakaian. Jangan ibu yang memilihkan, jangan bapak yang menentukan. Anak tinggal pakai, salah. Yo, pilih yang mana, silakan. Ini yang ini gimana? Sambil kita arahkan syar'inya, ya, adab sopan santunnya, dan seterusnya. Contoh memilih tempat wisata. Ya. Kadang-kadang yang ngotot ibunya, yang ngotot bapaknya. Enakan di Cipanas. Enakan di sini. Enakan di mana? Kalau di Sidoarjo. Sementara anak cuman bengong. Kan gitu. Akhirnya apa? Selama perjalanan, anak murung. Selama perjalanan nggak connect. Cuman main HP, main game. Karena anak tidak menyukai tempat perjalanan yang dia tuju destinasinya. Itu contoh ya, bermain sambil belajar, belajar sambil bermain. Bermain dan berhibur diri dalam keadaan gelap dapat memberi ruang dan kesempatan bagi imajinasi anak untuk berkembang. Contoh Bu,
Kita dulu kan masa kecil sering diajak bercerita orang tua di depan rumah, sedang dalam keadaan bulan purnama kan. Itu kan membekas tuh. Jadi kegelapan itu ternyata gelap mata itu membuat terang imajinasi. Ya, jangan sampai imajinasi yang fiktif, ya. Tapi fiksi nggak apa-apa. Fiktif dengan fiksi itu beda. Nah, kemudian di sini kita percepat masalah waktu ya. Jangan sering ingkar janji. Seorang anak kadang hilang kepercayaannya pada orang tua karena orang tua sering ingkar janji. Akhirnya anak-anak akan mencari orang yang dapat dipercayainya di luar rumah. Makanya kadang kena pergaulan bebas, terjaring di narkoba karena di rumahnya sering bohongi. Ya, dia lebih baik percaya kepada teman sebaya atau orang lain daripada orang tuanya. Nah, itu ya. Kemudian belajar berbagi. Dengan berbagi, walaupun berpotensi menimbulkan masalah, ya makanya di sini sering saya utar, orang yang saudaranya lebih banyak itu ternyata lebih sayang, lebih bisa berbagi daripada saudaranya sedikit, apalagi sendirian. Maka anak itu kalau 1-2 kolokan, kalau banyak. Kenapa? Namun bisa membuat anak-anak belajar dan merasakan banyak hal. Berbagi membuat anak merasakan indahnya berkorban, setia kawan, tenggang rasa, kasih sayang, belajar menunda kepuasan, sehingga muncul rasa syukur ketika mendapatkan nikmat, dan belajar berempati. Ya, contoh, orang tuanya bawa satu kresek rambutan atau duku, ketika dibagi 2 orang, itu akan dukunya dibuang-buang, ditelantarkan. Tapi kalau sekarang 7, bersyukur, alhamdulillah saya dapat 5, ini dapat 5, dan yang lainnya. Jadi di sana ada pengorbanan, kesetiakawanan, tenggang rasa, bersyukur, dan yang lainnya. Oke, menghela napas panjang nih ya. Perjalanan panjang ibu dalam membesarkan anak merupakan proses perjalanan membangun pikiran dan karakter anak. Maka harus menghela napas panjang gitu loh. Jadi jangan gampang sumpah, jangan gampang, bosan saya begini-begini terus, ini begini-begini terus. Akhirnya apa? Akhirnya patah arang, sehingga dia cuek dengan masa depan anak. Tapi ketahuilah bahwa proses belajar seumur hidup, sepanjang hayat, membutuhkan berarti menghela napas panjang, bukan hanya sepanjang jalan, tapi sepanjang hidup kita. Karena kita itu dianjurkan untuk dituntut proses belajar seumur hidup. Berarti menghela napas panjang seumur hidup. Oke. Nah, seperti ini. Cara menumbuh kembangkan kasih sayang, ya berilah kesempatan untuk bermain dan bersenang-senang. Ya, walaupun tidak mahal, kita ajak jalan-jalan di taman, di suatu lingkungan, taman bersama yang gratis, ya. Pasos-pasos umum itu kan bisa tuh. Penuhi kasih sayang dan cinta. Ya, sejak kecil ketika terutama Golden Age, beri kesempatan anak untuk membantu Anda, ya. Bangun hubungan emosional anak dengan keluarga dan temannya, libatkan dalam pengelolaan rumah yang tadi masa liburan, yo kamu kira-kira ide menata almari ini gimana? Ide menata tempat tidur gimana? Ide menata buku-buku di perpustakaan. Libatkan. Dengarkan suara hati anakmu. Ya, coba sekali-kali di keluhan rintian hidupnya, di curhatnya, itu ditampung. Beri kebebasan tapi penuh dengan tanggung jawab. Contoh, anak mungkin SMP mau jalan-jalan sama temannya ke Bandung atau ke Surabaya, atau mungkin ke Jawa Tengah kalau dari Sidoarjo, atau mungkin ke Banyuwangi. Tapi kontrol, tanggung jawab, teleponnya diambil. Contoh begini, awas ya, Umi bolehkan jalan-jalan, kamu sama teman kamu. Tapi awas, kamu jangan sampai nggak ngangkat telepon. Karena anak itu kalau sudah mulai aneh-aneh, nggak ngangkat telepon, teleponnya dimatikan. Dan ini kasus banyak di sekolah kita. Liburan, bermasalah. Ternyata keluar dikasih telepon, ada yang sampai 50 kali ditelepon nggak ngangkat. Nah, ini tanggung jawab. Ya, kasih ukuran uang.
Masa sih ya dari Sidoarjo jalan-jalan ke Surabaya sampai habis 2 juta, 3 juta. Nggak beres. Bensin dipergi. Makan berapa sih? Oh, ternyata anak tersebut kedugem. Nah, itu biasakan anak bisa mengutarakan pendapatnya. Jangan dipatahkan. Ya dikit-dikit ngomong, udah dong. Kecil-kecil ngomong aneh-aneh. Tahu aja urusan orang gede. Jangan. Ya, jangan dipatahkan. Pengorbanan dan kesabaran. Sebagian besar anak bermasalah tadi juga sudah kita jelaskan. Ar-Rahman. Para ibu hanya titipan rahim. Makanya rahim itu dari kalimat Ar-Rahman. Tetaplah yang paling sempurna dalam memberi kasih sayang kepada hambanya adalah orang ini Allah. Dia sumber kasih sayang yang sejati pada hati para ibu. Dialah yang jauh lebih mengasihi semua anak dibanding kasih sayang ibunya kepada dia sendiri. Makanya mintalah kepada Ar-Rahman, dan Masya Allah, Rahman Rahimnya Allah dijelmakan secara utuh di dalam surat Ar-Rahman. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau ingin tahu gambaran visualisasi Rahmannya Allah yang abstrak, hendaknya membaca, menggali, menafsirkan surat Ar-Rahman. Oke? Saya kira seperti itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, cukup? Nggak ada pertanyaan? Baik, kami persilakan kepada Bapak atau Ibu-ibu ya. Nggak boleh pegang HP. Baik, mohon untuk dikondisikan ketika ingin mengaktifkan mikrofon dan video. Mikrofon dan video. Keadaan di dalam rumah dan lain sebagainya, sehingga suasana menjadi rumah bagaimana kita takbir saat komplain. Kami bertanya kepada Ustadz Zainal Abidin. Insya Allah kita punya waktu 10 menit Ustadz untuk tanya menjawab. Dilihatkan. Tambah suaranya. Iya, Bapak ini. Suaranya mau kecil. Suara aja. Iya. Teko kono. Iki Ini sudah ada pertanyaan masuk, Ustadz. Ya, silakan. Dari chat kita di sini. Ya. Yang pertama saya bacakan. Ya. Pada buku Ustadz tentang Golden Wise anak oleh bab 2, di situ ada poin yang tentang menyia-nyiakan waktu. Mohon nasihatnya Ustadz kepada Cukup? Insyaallah. Mas, suara moderator kecil banget nih. Kenapa antum? Mungkin mic-nya kurang dekat mungkin Ustaz. Yaudah gitu ya. Bagaimana cara yang poin 1 dulu Ustaz? Ya, cukup. Waktu ya. Memang begini, ada satu penjelasan dari Ibnu Qayyim, tanda hati orang sehat itu lebih pelit kepada waktunya daripada hartanya. Banyak di antara kita membunuh waktu. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, setelah saya bergaul dengan orang-orang sufi, tidak mendapatkan kebaikan kecuali 2. Pertama, waktu itu seperti pedang. Kalau tidak kita gunakan untuk menebasnya, kita yang ditebas. Kemudian yang kedua, waktu itu kalau kita tidak sibuk dengan kebaikan, maka kita pasti sibuk dengan keburukan. Nggak ada tengah-tengah. Nggak baik, nggak buruk. Maka kita manfaatkan waktu dengan baik,
Dan jangan kita gunakan buang-buang waktu untuk hal yang tidak bermanfaat. Makanya prinsip seorang muslim itu tidak boleh keluar keringat kalau tidak ada surganya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Meskipun kita bukan berarti terus serius, tegang, terus enggak. Ada saat-saat nyantai, tapi nyantai itu mustahab, ada arahnya. Contoh, saya akan jalan-jalan ke rumah ibu saya. Ada tujuan. Nanti saya sambil ziarah kubur si fulan, mbah saya. Nanti saya akan bagi-bagi sembako. Sambil di sana juga ada tempat wisata. Daripada nanti saya wisata ke Malang jauh, mendingan saya sambil ke rumah orang tua saya. Nah, ini namanya kita selalu menghemat waktu. Nah, adik-adik sekalian, saya ingatkan soal waktu, cara membagi waktu dengan baik. Ya, ada 4/4 kita gunakan untuk istirahat. 1/4 lagi kita gunakan untuk Allah ibadah. 1/4 lagi untuk menghidupkan hati dan otak. Nah, 1/4 lagi untuk kerja. Jadi 6 jam, 6 jam, 6 jam, 6 jam. Insya Allah dengan cara seperti ini kita akan hidup seimbang. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan yang kedua Ustadz. Ya. Bagaimana cara mengetahui bakat atau minat anak yang belum nampak jelas? Saya kira sekarang Allah mudahkan dengan berbagai macam tes bakat psikologi ya, Ibu. Ya kita akui bahwa ilmu orang kafir yang mendekati kebenaran itu tes psikotes ya. Dan itu saya alami ya dari mulai ketika kita mengangkat orang-orang yang ingin terjebur di pondok asrama, itu tes LGBT ada. Untuk guru-guru ada tes, psikotes, ada pimpinan, itu ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita harus pertajam ekskul kita, ekskul anak-anak itu. Dari situlah kita akan mengetahui bakat sejak dini, ekskul. Kemudian yang stimulus ketiganya. Kita harus beri rangsangan-rangsangan yang cukup. Karena bakat itu ada dua, bakat bawaan sama bakat pelatihan. Bakat yang dihasilkan dari lingkungan, ya. Nah, dari situ rangsangan ketika itu cukup, maka insya Allah kita akan mengetahui bakat anak sejak dini. Nah, tanda-tanda anak itu berbakat secara umum itu satu, kosakata yang dipakai itu sangat excellent, ya. Kemudian yang kedua, daya tangkapnya itu sudah mulai tajam. Ketiganya, daya ingatnya juga sudah mulai lama. Terus konsentrasinya, daya konsentrasinya itu cukup lama. Terus kemudian kritis anaknya, itu tanda-tanda anak berbakat. Jadi pertanyaannya melebar banyak. Dan ini serba dikit-dikit bertanya. Apapun dikritisi, apapun ditanyakan, itu ciri-ciri anak berbakat. Cukup seperti itu, dan insya Allah kalau ada waktu nanti kapan-kapan ya, 6 bulan atau 1 tahun lagi kita bisa membuat satu kajian menggali bakat anak itu ya. Wallahu a'lam. Allah Ustaz. Jika ada pertanyaan lagi berkenan Ustaz untuk menjawab. Oh ya, silakan. Baik, mungkin ini sesuai dengan realitas sekarang karena PJJ Ustaz ya. Iya. Ini ada yang tanya tentang PJJ. Bagaimana tetap menjadi orang tua tangguh saat kedua orang tua harus bekerja di masa pandemi, sedangkan sekolah Ananda di rumah, Ustaz? Oke, ada tips-tips yang bisa kita lakukan, tapi secara umum mungkin Bapak Ibu bisa membaca tulisan saya yang saya sebar di Facebook saya, fanpage saya, itu judulnya Ketika Daring Melahirkan Boring. Itu penting bagaimana kiat-kiat kita untuk tetap beristiqomah di masa pandemi.
Dan saya juga sedang menulis jurnal yang judulnya program rehabilitasi kesehatan mental pasca pandemi, karena banyak masalah-masalah mental akibat pandemi ini. Oke. Ketika daring melahirkan boring, di sini banyak jalan menuju Roma yang kita bisa tempuh. Ya, ini masih bisa didengar nggak nih? Masih, Ustaz. Ya. Jadi pertama, kalau kedua orang tua, ibu bapaknya bekerja, di sini harus ada kerjasama baik. Siapa yang menjadi nahkoda, siapa yang menjadi navigator. Ya, anak sering ditelepon, syukur-syukur tempatnya dekat, kita itu sering pulang gantian ya. Terutama di waktu istirahat, kita cek, kita pastikan. Nah, kalau sekarang ada adiknya kakaknya yang sudah besar, maka kita bentuk guru sebaya, tutorial. Jadi kita amanahkan kakaknya yang lebih besar itu menjadi seakan-akan pengontrolnya gurunya. Tuh. Kemudian yang ketiga, kita kalau syukur-syukur di kantor kita itu ada internet, ya, atau kita ada CCTV, kita kontrol lewat program CCTV, ya. Umpamanya kan ada aplikasi yang bisa kontrol itu, kondisi anak dan yang lainnya itu. Karena kita mau nggak mau nih, ya, kita sudah hidup di era teknologi, mau nggak mau ya, kita harus menyesuaikan. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah kalau kita punya dana lebih, ya otomatis kalau ada pembantu lebih baik. Kalau tidak, kita cincai sama tetangga. Jadi tetangga, entah itu tetangga dekat beda rumah dan yang lainnya, itu sebaiknya kita potensikan. Makanya dari sini pentingnya tetangga itu. Nah, dengan perangkat-perangkat cara-cara kontrol seperti ini, maka pembelajaran itu akan tetap berjalan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, barakallahu fikum, Ustaz. Kemudian ini yang mungkin penting ya, terkait dengan mendidik sholat untuk anak-anak kita, Ustaz. Iya. Di sini ada pertanyaan. Ini salah satu orang tua pernah membaca hadis bahwa kita diwajibkan oleh Rasulullah untuk mengajari anak kita sholat di usia 7 tahun. Penjelasannya, sebelum usia 7 tahun, bagaimanakah bisa menimbulkan kecintaan anak terhadap sholat? Oke, cukup? Cukup. Memang betul bahwa meskipun usia 7 tahun itu bukan usia taklif, anak belum dituntut wajib sholat. Tapi Rasulullah mengatakan, perintahlah anakmu untuk sholat umur 7 tahun. Karena untuk kepentingan pembiasaan dan pendidikan. Nah, cara untuk sholat menjadi budaya, kan gini. Segala sesuatu itu sampai pada tingkatan mendarah daging menjadi adat istiadat, itu kan butuh proses dipaksakan, dibiasakan, dibudayakan. Ya, itu sejak umur kecil, ya, makanya, dan itu per 40 hari. 40 hari kita paksakan, 40 hari kita biasakan, 40 hari kita budayakan. Insya Allah akan tertanam dengan baik. Nah, sekarang tipsnya, di sana ada tips, ya, sebetulnya ada buku kecil, judulnya 92 cara untuk membiasakan anak sholat. Itu buku menarik sekali. Di antaranya adalah kita coba tanamkan kegembiraan. Ya, anak itu harus senang sholat dulu. Ya, kita masih motivasi keutamaan orang sholat, hebatnya orang sholat, ya. Terus kemudian orang sholat yang khusyuk itu akan hebat di hadapan Allah dan Rasulnya, manusia. Kemudian setelah itu agak dewasa kita tanamkan ancaman-ancaman.
ya. Kita apalagi sekarang kan banyak visualisasi tuh di YouTube nih, akibat orang nggak sholat. Coba kalau kecelakaan seperti ini nggak sholat, su'ul khotimah, nanti hukuman orang tidak sholat di akhirat. Terus kemudian di sana ada tips-tips yang menyenangkan ketika membangunkan anak. Intinya motivasi nomor satu. Contoh aja, ibu kalau melihat datang-datang dari kantor atau pasar menemui anak sedang tidur di tikar atau kasur kebakar, ibu lakukan apa? Diseret, ditendang. Bagaimana anak kita yang sedang mau terbakar api akhirat tidak sholat? Makanya kita harus lebih perhatian, ya. Kita harus lebih semangat. Nah, membangunkan anak nggak boleh capek, harus sabar. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahlah anakmu untuk sholat yang sabar. Nggak boleh sekarang sekali dua kali, udah bosan saya. Bahkan tiap saat diingatkan, tiap hari dibangunkan. Itu kan gitu. Contoh, Allah menggunakan kalimat wa'mur ahlaka, perintahkan anakmu untuk sholat, wastabir. Maknanya apa? Ribet, repot, susah, butuh perjuangan. Caranya membangunkan, kalau ruangannya itu AC, dimatikan AC ya. Kalau ruangannya gelap, lampu dinyalakan. Kalau lampu nyala, lampunya digelapkan. Kemudian tahapan kedua berikutnya atau ketiga, ditarik selimutnya. Kemudian setelah itu kita tepuk ya bagian-bagian yang tidak sensitif untuk dibangunkan. Sekali, dua kali, tiga kali. Ya, insya Allah dengan cara seperti itu anak akan mau bangun. Terus diawasi sampai ke masjid enggak, sholat enggak, jangan-jangan sembunyi di bawah kolong, gitu ya. Ya. Baik, selanjutnya Ustadz, waktu kita tinggal 20 menit lagi. Ya. Bagaimana mendidik anak yang berdekatan umurnya Ustadz? Sehingga mungkin di rumah banyak perdebatan, banyak cekcok, dan lain sebagainya antar adik kakak. Seperti itu. Oh, itu bagus itu. Kalau diem-diem bisu nanti. Kalau nggak tengkar itu namanya bukan adik kakak. Ya. Yakin itu pasti anak tetangga satunya. Atau satunya kucing. Itu seneng. Kalau anak sama kucing itu bawahnya seneng. Kalau tengkar itu namanya adik kakak. Yang salah bu siapa? Kita yang risih dengan tengkarnya. Itu kan yang salah. Jadi nggak ada yang salah anak tengkar. Karena disitulah anak kita sebetulnya sedang membangun sosialnya. Sedang mencoba untuk latihan berkomunikasi. Sedang untuk mensinkronkan berbagi, perhatian, ya, terus kemudian membangun persaingan. Ya karena di sana hidup mau nggak mau akan ada persaingan. Coba sekarang persaingan yang negatif menjadi positif, ya perebutan yang negatif menjadi positif, ya itulah yang saya tadi katakan. Jadi orang tua itu guru itu dinamisator, ya orang tua itu dinamisator. Ya wajar, subhanallah, ternyata yang bikin kita itu akrab dengan saudara kita, dulu kita sering tengkar. Cek aja sekarang. Yang langsam-langsam aja, yang rukun-rukun aja, masa kecil loh, ya. Itu nggak ada kenangan, nggak ada nostalgia. Nah, disinilah orang tua bagaimana energi negatif menjadi positif. Memanfaatkan suasana kesalahpahaman, crash, rebutan, kadang-kadang sampai masya Allah itu ya banting-bantingan ya sampai ada yang dipekap pakai bantal, ada yang dicekik. Itu kita ekspresikan sebagai bentuk cara anak untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan mencoba untuk membangun persaingan dan bersosial di dalam hidup. Allahu a'lam bishawab. Barangkali Bapak Ibu mau bertanya secara live dengan Ustadz. Saya tawarkan mungkin satu orang terlebih dahulu.
bisa menghidupkan mikrofon dan kameranya. Tafadhol Ummu Yasta ya. Iya Ustadz, Afan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah bisa masuk. Gini Ustadz, kalau tadi barusan yang ditanyakan anak yang jaraknya dekat. Yang jaraknya dekat ya Ustadz. Kalau Ummu Yasta ini jaraknya sama saudaranya jauh Ustadz. Jadi jarak antara kakak yang nomor 3 sama yang terakhir ini 11 tahun. Jadi qadarullah kurang apa ya? Ada kurang temen istilahnya gitu. Bagaimana cara menyikapinya Ustadz? Gitu. Sedangkan abi uminya sudah qadarullah juga sudah bukan muda lagi, bukan keluarga muda lagi Ustadz gitu. Ya. Jadi anak ini cari ke apa istilahnya cari teman sendiri di luar yang dimana ada rasa orang tuanya ada rasa khawatir gitu loh Ustaz. Bagaimana cara menyikapinya Ustaz? Gitu aja Ustaz. Jazakillah khair. Jazakumullah khair Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik gini ya. Pertama, ini kalau kita barangkali yang dengar ini belum ya. Barangkali punya anak, pengen punya anak lagi, takut terjadi apa-apa. Ini anak yang sekarang ini, yang terlambat hamil ini, tanya, kamu nanti kira-kira punya adik laki apa perempuan senangnya? Satu. Kemudian kalau dia condong, pasti di situ dia akan mendapatkan kesenangannya, kecocokannya. Nah, permasalahannya ada kakak yang kesenjangannya jauh tadi, kenapa nggak akur sama adiknya? Ya maaf, di sana ada ketidakinginan, ketidakrelaan untuk hadir orang lain. Gitu. Karena dia sudah lama memonopoli kasih sayang, memonopoli perhatian. Nah, si ibu bapaknya juga klop, yaitu apa? Memanjakan. Nah, itu. Makanya di sini sebelum kita bisa memprogram, karena ya alhamdulillah ya dengan perkembangan dunia kedokteran kita juga bisa memprogram kehamilan, bahkan jenis kelamin juga. Walaupun pada akhirnya itu hanya rencana, program di tangan Allah yang sebenarnya hasil maksudnya, hasil itu di tangan Allah. Tapi kita bisa, nah di situ kita prepare. Nah, sekarang kondisinya sudah real ya, sudah nyata, itu biasanya gitu Bu. Si kakak ini lebih keluar, nggak mau sama adiknya, bosan sama adiknya, bahkan adiknya sering dicuekin, sering diapain lah. Itu ada semacam ketidakmauan untuk ada orang lain. Makanya jangankan udah besar, kecil saja anak yang pertama, kedua, ketika lahir, adiknya itu aja ada protes, ya, ada protes sikap, ada protes sosial, ya kan gitu. Makanya di sini hendaknya seorang itu untuk memperhatikan itu. Nah, yang selanjutnya lebih penting, anak harus kita pahamkan. Sudah pemahaman berbagi, pemahaman bersosial, pemahaman untuk supaya connect, ya kan gitu. Dari situlah anak akan perhatian, ya. Kita sering bawa orang tua jalan-jalan bareng, suruh untuk gendong, suruh untuk ngasih makan. Tadi jangan diprontalkan juga ya, jangan langsung suruh, suapin adik kamu ya. Enggak, suruh temani tidur ya, suruh temani untuk nunggu, suruh untuk membelikan sesuatu kebutuhannya. Dari situ ada latihan untuk berbagi. Ada latihan untuk mengalah demi adiknya. Itu ya, itu saja. Tapi ibu juga jangan berharap dia akan gaul dengan anak itu terus. Karena gini ya, anak terutama usia SMP itu paling tidak suka anak SD. Makanya saya itu sering tidak merekomendasikan sekolah gedung dicampur SMP sama SD. Karena apa?
Karena nanti kecenderungannya anak SD itu dicitakin terus, ya, dicuekin, dijadikan sasaran, ya kan gitu. Makanya di sini kan dia mencari teman di luar, tetapi ada saat-saat kita bersama, ada saat-saat menumbuhkan empati, ada saat-saat kita untuk berbagi, insya Allah dengan kita ciptakan makan bersama, liburan tadi bersama, kita kerja bakti di rumah bersama, sama adiknya kita kalau kecil tadi, suruh untuk beli makanan, suruh untuk nungguin ini, nungguin itu sebetulnya bukan mendolimi anak. Jadi ada saatnya kakak itu harus punya empati dengan adiknya. Entah sesekali gendong, entah sesekali nungguin ketika makan, entah sesekali bantu ketika dia ada di kamar mandi. Itu insya Allah akan tercipta. Ada lagi yang lain? Ustaz, Ya, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz jika lingkungan yang ada untuk anak-anak itu tidak hanya di satu lingkungan keluarga ada dua, di satu waktu berada di dalam rumah, di dalam keluarga, di satu waktu mengikuti keluarga dari mertua atau orang tua sendiri. Sementara pola asuh berbeda. Nah itu bagaimana Ustadz? Terima kasih. Ya, sama-sama. Memang kondisi ini akan mengurangi produktivitas pendidikan, akan mengurangi hasil pendidikan. Meski begitu, kita nggak boleh putus asa. Dan kita juga tidak boleh frustasi atau apa ya istilahnya, wah ini kayaknya apa namanya, anak saya begini begitu, tidak. Ya, cara yang kita tempuh, ya, kita secepatnya mengkonsenkan anak di mana tempat yang terbaik. Makanya ketika kedua orang tua pisah, itu pilihan tempat adalah pilihan yang terbaik. Kalau orang tuanya laki lebih soleh, ya di orang. Kalau orang tuanya perempuan lebih soleh, di tempat orang tua perempuan. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita harus sering membuat kesepakatan. Sering juga menegur. Itu nggak bisa nggak, Bu. Kita harus sering membuat kesepakatan menegur dengan tempat yang kedua tadi. Ya, entah di mertua atau mantan mertua atau apapun, ya. Dan yang lainnya. Kita harus, dan itu pasti susah. Pasti susah. Nah, disinilah kesepakatan-kesepakatan sebelum kalau memang pisah cerai itu telah dibuat dengan baik. Yang bisa dipertahankan sampai pasca perceraian, sampai anak itu dewasa. Karena jangan sampai mereka menjadi korban pendidikannya terlantar, pengasuhannya terlantar. Terus kemudian yang selanjutnya lebih apik adalah anak ini segera dimasukkan pondok. Kita pilihkan tempat pendidikan yang netral, tidak ini, tidak itu semuanya. Dari situlah nanti insya Allah akan cepat tumbuh kembang. Ya, pendidikan yang tempat lingkungan yang netral adalah pondok pesantren yang tadi sudah saya buka bahwa di situ ada posko identitas, ada markas ideologi, ada tempat protek sosial dan yang lainnya. Dan dari situ kita membangun masa depan anak lebih objektif bagi semua pihak, yaitu orang tua laki dan perempuan. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Dan saya anjurkan mondok itu setelah SD ya. Setelah SD, saya nggak menganjurkan mondok di usia SD, ya. SMP, SMA itu sudah mulai layak. Wallahu a'lam. Baik, mungkin dua pertanyaan lagi Ustadz, ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Apabila kita baru menyadari bahwa pola pengasuhan selama Golden Age salah karena kurangnya ilmu dan sekarang baru mendapatkan penjelasannya, bagaimana untuk menyikapi dan untuk selanjutnya, Ustaz? Ya, kita harus menikmati penyesalan itu aja. Karena begini, Masya Allah ya. Jadi ada orang yang
setelah lahir anaknya datang ke syekh untuk konsultasi. Ini anak pertama, baru pernikahan, ya, keluarga muda. Dia tanya kepada syekh, "Syekh, alhamdulillah anak saya lahir. Baru saja seminggu mau akikah. Tolong Syekh masukan bagaimana cara terbaik untuk mendidik anak." Apa katanya Syekh? Terlambat. Kan gitu. Mohon maaf Ustaz Janal, suaranya. Kita membangun semua itu adalah sejak menikah. Sebelum menikah. Makanya Rasulullah mengatakan, "Takhayyaru linutafikum wankihul akifa." Pilihlah rahim terbersih untuk meletakkan manimu. Dan menikahilah orang yang setara, setingkat. Dari situ insya Allah. Nah, soal masalah, ya gimana? Ya sudah, umur berlalu. 5 tahun sudah, umur emas itu sudah hilang. Ya bagaimana mengantisipasi efek dari tidak ada perhatian tadi umur 4 tahun itu aja. Jadi yang dilakukan langkah sekarang adalah langkah antisipasi yang ditimbulkan dari keteledoran umur golden age tadi. Wallahu a'lam. Baik, mungkin yang terakhir Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana cara mendidik anak agar apa yang kita sampaikan bisa masuk sampai ke hati anak kita? Masya Allah ya, ini hati, kalimat yang datang dari hati itu akan tembus ke hati ternyata. Makanya Bapak Ibu sekalian, tolong diperhatikan. Ketika kita marah pun, usahakan marah itu dari hati. Kasih sayang pun dari hati. Pokoknya tidak ada dusta di antara orang tua dengan anak. Ada kedustaan kasih sayang, ada kedustaan perhatian. Bahkan teguran keras pun kalau itu tulus dari hati itu akan membekas. Dan ini rahasia yang tidak bisa dibaca, didapatkan kecuali dari orang yang berpengalaman. Makanya keikhlasan di dalam mendidik itu nomor 1. Setelah itu kebenaran, dasar-dasarnya. Dan Masya Allah ya, kalau kita lihat, kenapa ulama-ulama yang sudah meninggal 1000 tahun lalu, bukunya, ilmunya, dan juga berbagai macam fatwanya masih segar di hadapan kita sekarang. Pengaruhnya cukup tinggi di tengah kehidupan kita sekarang, ternyata adalah keikhlasan. Coba perbaiki kembali niat kita di dalam mendidik anak, menyekolahkan anak, mengasuh anak, sampai menggendong anak, memberi makan anak karena Allah. Ya Allah, mudah-mudahan anak ini bergizi, makan bervitamin, nanti supaya hafal Al-Quran. Nah, kan. Ya Allah, saya sekolahkan anak ini di sekolah ini supaya nanti agamanya kuat. Di akhiratnya saya dapat pahala. Ya Allah, saya suruh anak saya hafal Al-Quran supaya cinta kitab-Mu menjadi syafaatku dan nanti akan memberikan mahkota kepadaku. Bukan karena, saya sekolahkan anak saya ke favorit supaya nggak kalah saya tetangga saya. Anak saya supaya hafalan Al-Quran nanti biar bisa menang di lomba umroh gratis, haji gratis. Termasuk juga nih yang salah tapi dianggap lumrah oleh sebagian besar kaum muslimin ahli sunnah. Nyekolahin anak di ma'had tertentu supaya bisa masuk sekolah Madinah gratis. Loh, sejak kapan niat menyekolahkan anak tujuannya itu? Loh, kalau nggak sekolah ke Madinah atau sekolah di Madinah emang dijamin? Toh banyak lulusan Madinah yang juga tidak seperti lulusan di luar Madinah. Kesolehan itu bukan ditentukan di tanah, di gedung, di alma mater. Nah, salah toh. Bahkan itu termasuk mencari ilmu karena dunia, karena pangkat, karena status. Oleh karena itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tetap
membaca, menyekolahkan anak. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Allah. Lillahi ta'ala. Itu yang saya sarankan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan Ustaz Zainal yang telah memberikan materi dari pagi tadi sampai menjelang zuhur di Jawa Timur, Ustaz. Ya. Semoga apa yang panjenengan berikan kepada kita, kepada wali santri, kepada dewan guru yang ada di Lembaga Sari Bumi ini Guru-guru ikut nggak nih? manfaat. Ada ikut Ustaz, insyaallah. Alhamdulillah. Bisa membawa manfaat bagi diri kami dan juga para wali santri sekalian di dalam mendidik putra-putrinya yang sekarang masih belajar dari rumah. Baik, mungkin ada sedikit kami mohon kepada Ustaz Zainal untuk memberikan close statement Ustaz sebagai ya perpisahan sementara. Insya Allah kita bertemu lagi di waktu-waktu yang akan datang. Amin, amin. Baik. Saya pesan begini aja, bahwa didiklah anakmu dengan ilmu agama yang kuat. Anak kita dengan agama yang kuat. Karena mereka akan hidup di suatu zaman berbeda dengan zaman kita. Berbeda dengan kebutuhan hidup kita. Berbeda dengan suasana politik ekonomi kita. Berbeda dengan persaingan-persaingan kita. Makanya pendidikan adalah investasi manusia di masa yang akan datang. Kemudian kita tetap istiqomah, bersabar, dan kita tidak jengah. Terus pendidikan dengan niat, innamal a'malu binniyat, untuk mencetak generasi mujahid sebagai investasi akhirat, supaya mendoakan kita menjadi jariah buat kita nanti di akhirat, memberikan syafaat kepada kita nanti di akhirat. Diangkat derajatnya tinggi karena istighfarnya anak-anak kita kepada kita. Ya, demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya undur diri langsung ya. Ya, tafadhol Ustaz. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, para wali santri dan ustaz-ustazah yang bergabung pada pada Google Zoom kali ini, pada Zoom kali ini. Kami akan menampilkan sponsor kita, Masya Allah. Ya. Mohon untuk disimak. لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah acara demi acara ya, kita lalui bersama dari awal hingga akhir. Bapak itu Bapak. Zuhur sekalian. Itu loh. Api cum-cum. Acara seminar parenting kali ini dengan judul Menjadi Orang Tua Tangguh di Masa Pandemi diselenggarakan oleh Komite SD Islam Sari Bumi bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan SD Islam Sari Bumi yang disponsori oleh PT Al-Madinah Mutiara Sunnah sesuai sunnah insya Allah. Baik, dari awal hingga akhir acara ini berlangsung, bila mana kami selaku panitia dan kru yang bertugas pada acara seminar kali ini ada kesalahan dan lain sebagainya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir kami sampaikan, mohon Bapak Ibu bisa mengisi angket
untuk acara ini dan untuk kelanjutan acara ini yang nantinya akan diberikan oleh panitia kepada grup-grup kelas masing-masing. Insya Allah mengisinya lewat Google Form yang akan kita bagikan. Baik, cukup sekian apa yang kita adakan acara seminar kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana saya selaku pembawa acara, selaku moderator, ada kekurangan dan lain sebagainya. Kami juga sebagai panitia ada kekurangan dan lain sebagainya. Kami mohon yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang sama dan mudah-mudahan di suasana yang sudah berbeda kita bisa kembali lagi offline, bisa bersama-sama langsung menuntut ilmu dengan para asatidz dan para ulama kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri seminar kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata dari kami, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa keluar. Amin. Pak Amin. Tiket. Bisa keluar? Ini nggak bisa keluar. Umi nggak bisa keluar. Lift. Mbak, tolong Mbak. Abi, makasih.